Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Hidayat Arfana Sierra dengan NPM 243110896 dari Universitas Islam Riau, Program Studi Teknik Sipil kelas 2B. Baiklah, di video kali ini saya akan memenuhi tugas bangsa Indonesia saya tentang cagar budaya dengan tema Balai Adat Melayu Riau. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang Balai Adat Melayu Riau ini. Nah, Balai Adat Melayu Riau ini dibangun sebagai simbol eksistensi budaya Melayu di Provinsi Riau. Nah, Balai Adat Melayu Riau ini terletak di Pekanbaru dan didirikan pada tahun 1975 oleh Gubernur Provinsi Riau pada saat itu. Dalam upaya melestarikan adat dan nilai-nilai budaya Melayu yang kian terus tergerus zaman, balai ini bukan hanya tempat pertemuan, melainkan juga pusat kegiatan budaya, adat istiadat, dan musyawarah masyarakat Melayu. Di Provinsi Riau, di jantung kota Pekanbaru, berdiri megah sebuah bangunan yang menjadi lambang kejayaan dan jati diri masyarakat Melayu Riau. Tempat ini bukan hanya bangunan, ia adalah saksi bisu perjalanan sejarah, budaya, dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Melayu. Dan inilah Balai Adat Melayu Riau. Terdapat dua lantai, yaitu lantai pertama itu biasanya digunakan untuk pertunjukan adat-adat Melayu Riau, dan pada lantai duanya itu biasanya digunakan untuk pertemuan para tokoh yang ada di Pekanbaru Riau ini. Kemudian bisa dilihat ukiran-ukiran pada lantai dua, itu terdapat pasal-pasal dan pesan moral Gurindam ayat 12 karya Raja Ali Haji. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan Balai Adat Melayu Riau ini. Yang pertama, ada pusat kegiatan adat. Balai Adat Melayu Riau menjadi tempat untuk melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan adat dan seni Melayu Riau. Kemudian, yang kedua ada pembinaan dan pengembangan. Menyediakan tempat untuk pembinaan, pengembangan, dan penerapan nilai-nilai adat Melayu Riau. Terus yang ketiga ada pengawalan adat, yaitu mengawal nilai-nilai adat budaya Melayu Riau agar tetap lestari. Kemudian musyawarah dan pertemuan. Balai Adat Melayu Riau digunakan untuk melakukan pertemuan musyawarah antar budaya Melayu Riau. Yang terakhir, identitas budaya. Balai Adat Melayu Riau menjadi simbol identitas budaya serta bangunan ikonik masyarakat Melayu Riau. Saya akan menjelaskan tentang status cagar budaya dan upaya pelestariannya. Balai Adat Melayu Riau ini ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah daerah. Balai Adat Melayu Riau mendapat perlindungan hukum, namun pelestariannya tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga partisipasi masyarakat Melayu Riau. Renovasi berkala, revitalisasi fungsi, serta promosi wisata budaya terus dilakukan agar generasi muda tetap mengenal dan mencintai warisan ini. Nah, Balai Adat ini tidak hanya sebagai simbol, tetapi juga berfungsi aktif. Tempat ini menjadi saksi prosesi adat seperti tepuk-tepuk tawar, musyawarah adat, seminar
seminar budaya, bahkan pelantikan lembaga adat. Selain itu, Balai Adat Melayu ini menjadi pusat edukasi kebudayaan Melayu bagi generasi muda melalui kegiatan kesenian, pelatihan bahasa Melayu, dan pengenalan nilai adat. Makna filosofis adat Melayu Riau. Adat Melayu berpijak pada prinsip adat persendikian syarak persendikian kitabullah, artinya setiap perilaku sosial tak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama. Balai adat merupakan representasi nyata dari nilai tersebut. Tempat ini bukan sekedar fisik, melainkan ruang spiritual, tempat nilai-nilai seperti hormat, sopan, dan musyawarah, tanggung jawab diajarkan dan dijalankan. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang filosofi arsitektur bangunan Lembaga Adat Melayu Pekanbaru. Yang pertama, ada Selembayung sebagai simbol identitas dan kearifan lokal. Selembayung, ornamen khas berbentuk tanduk yang terletak di ujung atap bangunan, melambangkan kebesaran dan keagungan budaya Melayu. Dalam konteks arsitektur Lembaga Adat Melayu Pekanbaru, Selembayung tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai simbol identitas masyarakat Melayu Riau yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan tradisi. Yang kedua, atap limas dan berbentuk rumah panggung. Adaptasi terhadap lingkungan bangunan Lembaga Adat Melayu Pekanbaru mengadopsi bentuk atap limas dan struktur rumah panggung yang merupakan ciri khas arsitektur tradisional Melayu. Desain ini mencerminkan adaptasi terhadap kondisi geografis dan iklim setempat, seperti curah hujan yang tinggi dan potensi banjir, serta mencerminkan filosofi hidup masyarakat Melayu yang harmonis dengan alam. Yang ketiga, ornamen dan ukiran. Ekspresi nilai-nilai spiritual dan sosial, bangunan Lembaga Adat Melayu Pekanbaru dihiasi dengan berbagai ornamen dan ukiran yang memiliki makna mendalam. Motif-motif seperti awan, larat, sinar matahari, dan jalan-jalan melambangkan kepercayaan kepada sumber kehidupan, keteraturan, dan keindahan. Selain itu, penggunaan kaligrafi Arab dan motif geometris mencerminkan akulturasi budaya Melayu dengan ajaran Islam, menunjukkan bahwa adat bersendikan syarak. Yang keempat, warna dan simbolisme. Representasi nilai-nilai kehidupan pemilihan warna pada bangunan Lembaga Adat Melayu Pekanbaru juga syarat dengan makna. Warna kuning melambangkan kebesaran dan keagungan, putih melambangkan kesucian, hijau muda melambangkan ketakwaan dan kesuburan, serta merah melambangkan keberanian dan keperkasaan. Simbol-simbol seperti payung, bintang, dan cerana pada lambang Lembaga Adat Melayu menggambarkan perlindungan, cahaya petunjuk, dan wadah musyawarah yang semuanya mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat Melayu Riau. Yang kelima, fungsi sosial dan budaya. Pusat pelestarian adat dan tradisi. Sebagai pusat kegiatan adat dan budaya, bangunan Lembaga Adat Melayu Pekanbaru dirancang untuk mendukung berbagai aktivitas sosial dan budaya, seperti musyawarah adat, pelatihan seni tradisional, dan upacara adat. Desain bangunan yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan keterbukaan mencerminkan peran Lembaga Adat Melayu sebagai penjaga dan pelestari budaya Melayu di Pekanbaru.
penjelasan saya tentang Balai Adat Melayu Riau ini. Kesimpulannya, Balai Adat Melayu Riau ini bukan hanya bangunan, tetapi nyawa dari peradaban Melayu di Tanah Lancang Kuning. Ia berdiri untuk menjaga nilai, membentuk karakter, dan merawat jati diri masyarakat Melayu. Oleh karena itu, marilah kita jaga dan lestarikan warisan ini, sebab adat yang kuat adalah fondasi erat bangsa yang bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.